Jadi kan dia punya anjing. Tuh ada yang marah itu. Bapak lo sampai sini. Aku sebenarnya ada rencana buat bikin special show. Oke, bagus. 60 menit kan. Tapi isinya dance dan toba. Selama 60 menit. Udah habis itu disuruh ada ikut tanda tangan. Tanda tangan ada. Dia ikut, nangis kan. waktu itu. Udah nangis lah, udah memohon-mohon kayak tolong lo Pak, enggak lagi Pak. Tolong gitu-gitu. Udah disuruh jilat kaki, kurasa udah dijilat adek gitu. Agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain kau sekeluarga. Agak lain kau, agak lain mamamu, agak lain kau sekeluarga. Ben, kau kalau di gereja gimana kau Ben? Gak nyanyi aku. Soalnya kalau aku nyanyi bukan cuman umat sekitar yang marah, Tuhan juga. Aduh. Halo teman-teman PWK, kembali lagi bersama saya. Yang dimana ternyata maling kembali lagi bangsat. Kemarin nonton tayangannya dia jadi Kalau ada botak. maling gebukin aja kalau ada maling. Pengennya sih begitu, tapi ini malingnya malingan di bawah nih Ben. Kau pernah main di situ Pernah. kan? Udah botak rambutnya. Oh iya. Kayak dicukur aparat. Aku gak tahu Tapi kan. kau kan bilang gitu bercanda kan? Iya. Tapi menurutku bisa jadi beneran. Benar ya, Iya. bisa jadi betul. Betul, Soalnya kan? hilang tiba-tiba, terus keluar sekarang udah personanya agak beda, nggak apa-apa lah. Jangan lupa teman-teman nonton juga UMR. Ada ya selingan kita lah. Kita lagi istirahat. Apa kepanjangan UMR? Ebel. Undangan makan apa? Random. Oh. Nah, yang bawain acara juga orang Si random. Ebel. Ebel. Episode pertama gue tonton, wah, gue yakin ini akan setengah season. Makanya Nggak tamu-tamu yang di PWK beda-beda bro. Kayak hari ini ada Benedior Raja Gogo, tepuk tangan teman-teman. Akhirnya kesini kok ya. Ya. Sebelumnya ke Maling. Kemaling. Di Maling itu kok bahas apa aja? Ya Politik ya. bahas kegiatan-kegiatan melawan bangsa. Dia kan kegiatannya memang itu kan. Ngeri di situ. Om Deddy aja nggak berani masuk ke situ. Kemarin sponsornya apa itu? Berani-beraninya sponsor di situ. Ada yang sponsorin. Ada aku lihat wah ada sponsornya ternyata. Oh. Apa Ben? Ya. Aku tuh kayaknya bulan lalu deh aku tuh nonton film kau. Itu salah satu film terbaik yang pernah aku tonton dari temanku sendiri. Dari teman ya. Ya dari teman ya. Kalau di orang-orang kan banyak film luar negeri apa segala macam. Ini teman sendiri yang berasa tidak teman yang di dalam itu. Maksudnya kayak mana tuh? Kan itu Lolo, Boris, Boris, Jegel yang Jegel. hampir tiap hari ketemu lah ibaratnya. Itu aku berasa ndak temanku. Kayak orang lain aja. Aku jadi apa namanya theater of man ya. Masuk iya, ke dalam iya. situ. Itu berapa lama kau bikin filmnya? Bikin film ya? Ininya dulu. Tuh apa naskahnya? Ide pertama munculnya itu 2014. Waktu aku sama lama banget. Boris sama Jegel sama Boris, aku Lolo sama Gita Bebita main Comic 8. Nah. Yang itu ya yang kalian mau mukul Ari Kriting sama-sama. Orang lebih ingat kisah itu daripada cerita Comic 8-nya. Lebih terkenal cerita itu. Tapi kau ada di dalam komplotan rencana itu? Ada. Bahkan waktu Ernest Prakasa mengabari Ben ayo masuk Hakor, aku izin dulu ke yang lain. Saking itunya ya? Aku diajak ke Ernest nih masuk, nggak apa-apa nih ya. Aku jadi akrab sama Rick Riting nih gitu. Dia kan musuh kita nih, gimana nih gitu. Gila sih. Tapi udah lama banget ya. Udah lama Ben, 2014. Itu udah kau tulis belum? Cuma Jadi, rangkaian-rangkaiannya aja. Di situ kan main kami, cuman semenit doang di film. Ya kan, jadi bercanda.
seru lah kita kalau main film lagi berempat, tapi jangan yang semenit, kita lah pemeran utamanya gitu. Bercanda-bercanda aja. Iya. Nah, abis itu kan memang yang punya ketertarikan ke belakang layar kan aku. Jadi aku yang mikiri kalau ide itu dilaksanakan apa ya ceritanya gitu. Nah, itulah memantik nyari cerita, mikirin dan segala macam sampai naskahnya udah mulai ditulis 2019. 2019 tuh naskah mulai ditulis. Iya, jadi sebelum-sebelumnya cuma dipikirin, dibikin sinopsis gitu-gitu. Kalau ketemu produser cuma diceritain, Pak, saya punya ide begini, tapi selalu tidak ditanggapi gitu kan. Sama produsernya. Iya, karena bagus. Film yang ini gimana? Iya, gitu. Bagus idemu, tapi kerjakan yang ini aja. Makanya di situ kan ide awalnya tuh 2014. Iya. Ada Boris Jegel, kau Gita. Jegelnya nggak ada. Pokoknya 4 anak itu Boris, Lolo, Bene, Oh iya, Gita. si Jegel Jegelnya nggak ada. Oh, kenapa kau lebih milih Jegel daripada Oki Rengga? Karena Jegel hormat sama penonton. Respect dia sama penonton. Wah, iya takutnya di bioskop bagian punchline dia orang sebelahnya nggak ketawa ditarik tuh. Gua nggak ketawa. Dia ke penonton sebelah, sini kau. Penontonnya bilang udah di sini bang. Tahu lah aku alasannya kenapa ya. Gitulah. Iya. Pas, tapi kenapa kau tidak ada sedikit pun gitu? Hei, gitu aja nggak ada dia. Sebenarnya lupa. Sebenarnya kan udah kupikirkan. Aduh, lolo lagi siapa namanya? Sini kau sini tuh. Si Oki ini udah kupikiran kasih 1-2 scene kali ya. Cuman nggak ketemu peran yang cocok. Oh, nggak masuk, nggak ada Nggak yang nemu, masuk ya. Terus kalaupun satu scene di Jakarta, waktu itu kan ada syutingnya yang di Jakarta 2 hari. Jadi set-set di Jakarta, Bandung, Jogja itu syutingnya di Jakarta. Udah kupikirkan kasihlah ini 1-2 scene, tapi nggak ada peran yang cocok untuk dia. Masa dia jadi Pak Pomo nggak? Iya. Nggak cocok, sangat tidak cocok. Iya, masa dia bapak angkatnya Indra Jegel? Kan nggak masuk. Atau jadi Neni tunangannya Boris? Si Boris nggak cocok juga. Sangat kan? tidak masuk. Saya tidak masuk. Emang nggak ada tempat Nggak sih. ada. Emang tempat kau tuh di panggung Rijing penonton terbuka sih. Jadi syuting di Jakarta nggak cocok. Iya. Nah, syuting ke Danau Toba, kalau dia dipakai cuma 1 scene, mahal ongkosnya untuk 1 scene. Iya. Itu berhentinya di kalau ke Danau Toba? Danau Toba di Balige, di kota Balige banyakan syutingnya. Terus naik lagi tuh. Nah, habis itu ada satu set yang Holbung itu, nah itu sekitar 3-4 jam lagi dari Balige. Wah, anjir jauh juga. Gitu. Ya nggak usah lah, Bos. Gak usah lah, kira ngapain sih? Nggak ngaruh juga ke penonton. Tahu. Ngaruh ke penonton. Ngaruh ya? Takut penontonnya ada oke nggak usah lah nonton. Iya. Malah turun ya. Kalau dia main malah turun penontonnya. Oke, suaraku lagi serak kali aku kemarin dari pantai di Padang kehirup sama aku, bukan keminum ya, Kehirup gitu. Jadi kan Air. langsung ke sini, terus minumlah. Yanti, teh anget Yanti, panas lah Yanti. Kau apa Ben? Teh tawar. Panas. Kalau aku tawar juga panas, berdua sama. Nggak enak nih tenggorokan. Mie mau? Mie. Enggak usah dulu lah. Katanya kau lagi diet. Lagi diet. Berat kau berapa sih Ben? Beratku sekarang 62. Ih, cita-cita. Kemarin sempat 65. 65 tuh udah stres kau. Bukan soal stres karena berat badannya. Terus? Tapi aku pakai kaosku yang biasa. Kau kan kaosnya banyakan es. Mhm. Perutnya udah kembung. Udah kelihatan. Iya, daripada kupikir aku harus belanja kaos lagi, mending aku diet. Jadi Dia ini orang Padang sebenarnya. Kau ini orang Padang sebenarnya, suka berhemat. Iya. Aku yang Batak. Ya gitulah. Jadi bukan soal kesehatan, ekonomi ini. Soal ekonomi. Banyak sebenarnya cerita-ceritaku sama Bene nih, karena Bene dulu satu kosan sama si Muslim. Ya. Aku sering main ke kosan Muslim dulu. Betul. Sebelum. Iya, Iya cerita-cerita Muslim yang jadi saksi matamu melakukan itu, aku pun lihat. Cuman kita bungkam. Di kosan Muslim dulu ya. Iya. Ya Allah Ben, orang kenapa inget guanya yang aneh-aneh dah? Karena memang yang kau lakukan aneh-aneh.
Aduh ya Allah, baru nyampe Ben, yo. Udah hilang. Terpaksa aku Slim, aku ke warkop depan ya. Biar kalau ada penergapan aku nggak masuk nih. Waduh. Karena Ben ini pernah satu momen yang paling ku ingat ya. Dia cerita, "Kau makan anjing, Ben?" "Enggak," katanya waktu itu. "Kenapa?" "Ya karena aku cinta sama anjing." Pernah sekali waktu itu. Dia sayang banget sama peliharaannya. Ini belum pernah ku ceritakan di konten manapun loh. Aku yang menceritakan. Jadi kan dia punya anjing. Tuh ada yang marah itu. "Bapak kok sampai sini?" Karena korban cerita ini bapakku. Jadi ceritanya, aku malah nggak mau bilang bapaknya tadi. Pokoknya dipotong anjingnya sama keluarganya. Udah kau makan ya waktu itu? Iya, aku pulang sekolah Kau lapar pulang kan. sekolah SMP SMA itu? SMP kok nggak salah. Terus? Lapar aku kan, pulang makan. Nah biasanya kalau aku pulang sekolah, anjingku itu dari jauh udah ngelihat aku terus lari mendekat gitu kan. Iya. Nah waktu itu nggak disambut sama anjingku. Kupikir, oh mungkin dia lagi Main. lagi ngedate kali ya sama anjing lain apa gimana gitu, lagi main. Ya udah aku pulang. Terus aku nyampe rumah, aku bilang sana makan. Ada tuh daging di meja makan. Ya udah aku makan. Ada perbedaannya pas makan tuh kayak kenapa beda ya gini? Ya aku tahu itu daging anjing. Kau langsung tahu kalau itu tahu, daging tapi kan anjing? nggak mungkin berpikir itu kan. Oh, enggak sampai kepikir kalau itu adalah siapa namanya? Birong. Birong. Blacky. Birong mah orang Padang ini. Bang Birong. Iya kan? Birong itu bahasa Bataknya hitam. Oh, iya. Blacky tapi namanya. Ingat aku Blacky. Terus ku makan lah, anak aku udah kenyang kan. Nah biasanya aku kalau makan itu memang abis itu suka ngasih makan anjing, sisanya iya kan itu. sisanya. Yeah. Terus ku tanya, "Pak, mana si Blacky?" "Ya itulah yang kau makan." Allah. Aduh, terus gimana, Ben? Abis itu aku masuk ke kamar, banting pintu sekeras mungkin. Nggak ku ajak ngobrol bapakku 2 minggu. Aduh, itu yang paling ingat sama aku si Bene ini. Aduh anjir. Si Blacky ku dipotong loh. Cerita ini aja sampai ke istriku. Karena kan kita pecinta Iya. anjing. "Mam, si Bene pernah makan anjingnya sendiri." Tapi ngeri-ngeri sedap itu ada ngambil adaptasi dari cerita mana? keluarga kau? Pasti kan kita stand up kan disuruh menceritakan sesuatu melalui keresahan gitu. Jadi yang di film itu tuh memang sebenarnya ada keresahanku juga, tapi gimana caranya supaya ini menjadi filmis kan? Akhirnya di hiperbola gitulah. Jadi kayak misalnya si Gabe yang nggak disetujui bapaknya jadi pelawak. Nah itu tuh aku ada, tapi nggak se ekstrim itu gitu. Cuman itu. Kayak waktu dulu lulus terus mana kok nggak ngelamar kerja? Enggak, aku mau jadi stand up aja lah. Stand up nanti nggak menghasilkan itu gitu-gitulah. Adalah gitu-gitu ya, tapi nggak yang sampai kayak Gabe yang sampai mau pukul-pukulan sama bapaknya kan. Oh, berarti itu ada adaptasi dari kau juga? Adalah dikit-dikit. Kau sempat dilarang gitu. juga stand up ya? Nggak dilarang sih, cuman kayak sayang lah kuliahnya gitu-gitu. Terus kayak yang mamaku kalau teleponan tuh selalu apa kabarmu? Terus PNS buka pendaftaran gitu kan. Terus gue bilang, "Mama daftar lah," gue bilang. Info menarik itu, mah daftar lah mah, gue bilang. Terus kau tuh berapa orang bersaudara? Sama kayak film 4. Iya sama, hampir sama. Iya, cuman kalau aslinya aku 2 laki-laki 2 perempuan. Kalau di film kan 1 perempuannya. Anjir, gitu. makanya adik kau, mama kau ajak main film. Ku ajak main film. Bapak kau sengaja kau nggak kau bawa? Sengaja. Kenapa? Biar orang nggak tahu yang mana bapakku. Apa alasan kau nggak bawa bapak kau? Kenapa ya? Kenapa? Nggak tahu aja kenapa. Maksudnya udah insting. Tapi dia nanya nggak, Ben? Kenapa aku nggak kau bawa? Nah, maksudnya laki-laki Batak itu mirip kayak filmnya lah, nggak terbiasa berbahasa basi bertanya gitu-gitu tuh, nggak terbiasa gitu. Jadi dia bertanya kayak gitu, aku tahu, tapi dia nggak ngomong ke aku.
Tapi malah ke pemain lain atau ke mamaku gitu. Kok ya kalian main kok aku enggak ya gitu. Ada masalah apa? Iya, nggak ada masalah apa. Nah, si keluarga kan udah ngerti, nggak tahu kami tanyalah sendiri. Gitu. Batak kali tuh ya. Iya. Nah dia kan jadi mending gak usah aku tanya gitu kan jadinya. Oh iya, laki-laki Batak nih harga dirinya itu tinggi banget bro. Untuk dia, ya hal-hal kayak gini lah. Ya padahal sepele gitu kan. Sepele kan. Ya sudahlah kalau enggak ya udah. Ya udah Daripada panjang. daripada harus merendahkan harga diri. Kenapa mending aku bawa? Mending aku nggak tahu gitu. Tapi dia nonton Ben. Nonton Dia. Nonton. Ada dia cerita sama kau, bagus film kau gitu. Harga diri bro. Harga diri. Betul kayaknya nggak Batak aja ya, Sumatera. Iya Sumatera ya. Betul. Kau juga gitu kan? Wah aku juga kayak gitu. Aku ketemu bapakku, nasehatnya tuh bisa 2 jam. Sampai akhirnya ya aku banyak iya-iyanya jadinya. Ya, walaupun banyak bertentangan kan. Iya. Ya begitulah laki-laki. Ada nggak yang dia mengeluarkan nasihat, kau dalam hati ngaca kali gitu, ada nggak? Wah, sering. Harusnya bukan sini nih. Kau tuh sama aku. Itu sebenarnya men. Sama aja kita. Ya, masuk Yanti. Oh ini Yanti. Halo Yanti. Iya, ini Yanti yang suka nonton kau nih. Yanti kalau nyiapin minuman di maling kasih racun ya. Kasih racun sambil joget. Racun telah tiba. Kimbe. Dia udah sebagus itu filmnya apa segala macam, tidak akan lupa dengan. Kukira habis ngeri-ngeri sedap yang pembahasan selalu puji-pujian gitu, selalu prestasi. Masih Danau Toba. Biar langsung klarifikasi sama kau. Setiap anak suci 3 main kesini pasti ada sedikit pembahasannya Danau Toba. Itu siapa yang punya ide? Kau sendiri mau act out atau ada masukan dari orang lain? Sudah pasti teretan muslim. Semua orang tahu itu ide teretan muslim. Tapi kau awalnya kayaknya nggak worth sama aku nih gitu. Iya, jadi kan aku tuh selama suci aku kan sampai 5 besar tuh. Kejadian itu di 6 besar. Selama 18 besar sampai 6 besar aku kan nggak pernah act out. Iya. Karena aku tahu aku kaku. Ya kan? Terus badan-badan huruf besar kapital kaku. Keras ya. Keras gitu. Terus nah si teretan muslim tuh terkenal sama babe yang suka act out. Nah kalau babe memang lentur dia. Teretan muslim modalnya pede. Ya kan? Bodoh amat mau kaku mau apa pokoknya cus. Iya sama kamseupai gitu. Ditonton tidak menarik sebenarnya kamseupai. Cuma karena semangat aja. Iya. Terus kau cobalah. Dia bilang, Bene, kau harus memberikan sesuatu yang baru minggu ini supaya karena kan dari 6 besar ke 5 besar itu kan level yang penting gitu. Jadi kan begitu masuk 5 besar, Bene 5 besar gitu. Nah, aku tuh di suci 3 itu entah kenapa sangat dekat sama teretan muslim. Entah kenapa aku juga bingung kenapa. Sama yang lain dekat juga, tapi sama teretan muslim. Tapi nggak seterbuka sama muslim. Iya, sama muslim sangat dekat gitu. Abis itu kombutin lah beat itu. Jadi beatnya itu tentang Danau Toba tuh udah berubah. Jadi dulu itu kalau orang ke Danau Toba tuh sedih gitu. Karena dulu bahagia. Dulu karena masih bersih. Karena masih indah gitu. Sekarang, nah, abis itu ada momen sekarang sedih karena kesana tuh Danau Tobanya udah banyak sampah gitu-gitu. Nah, di punchline yang sedihnya ini ada lagu memang. Danauku dulu tak begini gitu harusnya. Iya. Dirubah. Enggak, sama muslim bilang supaya ini lucu, kau harus ngasih lagu di sebelumnya.
Supaya ini menjadi lagu ini lucu. Yang di sini kau juga harus nyanyi katanya. Sebenarnya bagus sih masukannya, tapi orangnya aja nggak tepat. Iya. Yang dikasih. Nah nyanyinya oke. Aku setuju. Akhirnya aku carilah lagu yang harus bikin orang gembira. Oh berarti ke Danau Toba, ke Danau Toba, hore hore hore. Gitu. Gembira kan? Muncullah ide-ide dari orang tolol ini. Harus act out. Harus act out, tunjukkan kegembiraan melalui tarianmu katanya. Aku udah nggak terima itu. Udah mulai nggak terima. Nggak terima aku. Menurutku enggak lah, nyanyi aja cukup. Karena punchline yang kedua memang cuma nyanyi. Gak pakai joget. Padahal kau udah gak terima. Pasti ada pemaksaan dari orang Madura ini kan, yang gak bisa ditolak kan. Nah entah apa yang terjadi di belakang mereka. Tiba-tiba lagi kami berdebat itu, Ari Keriting muncul. Masuk membikinkan dance. Iya. Habis itu ternyata Muslim cerita, si Bene gak percaya kalau diginiin lebih lucu katanya. Ari Keriting ngasih contoh gerakannya gini Ben, memang lucu karena Ari Keriting. Terus mereka berdua meyakinkan, pokoknya coba gerakan. Aku coba kan, dan mereka berdua tertawa. Yang aku tidak tahu tertawanya ini tertawa di bagian mana. Tertawa di bagian aku nggak bisa dance atau di danceku gitu kan. Yang mereka tertawakan kan aku tidak bisa dance-nya. Tapi ku pikir, oh mereka tertawa. Masuk nih. Jangan-jangan memang lucu. Kau cobalah di Usmar Ismail. Cobalah di Usmar Ismail. Terus Hening. Benar-benar hening. itu temanya kalau nggak salah liburan kan. Liburan. Dan di malam itu juga Muslim keluar kan? Nah itu terlalu sibuk ngajarin Danau Toba. Itu yang selalu kubanggakan dalam diriku. Walaupun dia memberikan ajaran sesat, ada momen aku hening gak lucu di penampilan itu, tapi gerakan Danau Toba mengeliminasinya. Karena dia gugur di 6 besar. Ya. Aduh, ya Allah. Itu kan kalian yang kayak itu kan, safari kan? Iya, 6 besar betul. Iya. Jadi sebelum ke Taman Safari, Muslim itu Ke Bandung. Di Bandung dia sama Ari Kriting. Betul. Nah, aku curiga sepersongkongkolan ini terjadi, mereka sudah obrolin sejak di Bandung kayaknya. Betul. Ini biasa terjadi di Suci teman-teman. Ada kayaknya kita kasih deh ini, dia akan keluar, dia akan kita tertawa. Betul. Ternyata meleset kan. Meleset. Itulah terjadi dengan gua dan Lian waktu itu. Satu itu berapa ya? Lupa aku. 9 masih 9 besar. 9 besar. Ada sekitar 8 orangnya yang berkumpul. Lian nih anjing nih. Iya. Harus keluar dia nih. Kenapa bisa-bisanya bapaknya ketawa kalau dia stand up ya. Kita bikin dia hari itu tidak lucu. Tidak lucu. Ayo kita Kombut semuanya. Kecuali kombutin sesama. dia sesama. Pokoknya dia jangan Iya, dikombutin. dia pasti ternyata lucu banget dia. Oh iya. Aku yang keluar. Karena kau sibuk kombutin yang lain. Mas Zera apa ya tadi ya? Anjing nih. Itulah yang perjalanan Suci ya, banyak banget sebenarnya kalau diceritain. Banyak lagi yang mau ku tanya. Lagu agak lain. Ya. Itu sebenarnya Masterpiece. iramanya apa sih ini gitu. Tapi bisa keulang-ulang gitu. Iya. Sama kayak itu tuh kan ke bawah-bawah ya anjing. Iya kan? Sama yang dengarkanlah. Itu ini ya maksudnya easy lah gitu, gampang masuk. Siapa yang bikin iramanya dulu deh? Jadi waktu itu kan masih pandeminya lah. Jadi kami tuh kalau bingung mau ngapain, ngumpul gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah Boris sama Oki lagi sibuk apa gitu. Nah aku main ke tempatnya Jeger. Terus kita ngomong-ngomong agak lain, kita ngapain lagi ya gitu. Bikin lagu bagus sekali ya gitu. Nah, sebelum diambil Om Deddy nih ya. Iya, masih jauh. Bahkan podcastnya belum eksklusif. Masih awal-awal
agak lain nongol gitu. Terus akhirnya aku pikir kalau bikin lagu liriknya apa ya yang lucu gitu. Nah, tapi memang kami tuh kalau podcast ceritanya memang banyakan yang lucu tuh tentang keluarga. Jadi aku udah bikin lirik. Ini kok kita bikin lagu liriknya tuh harus ngomongin betapa agak lainnya kita sekeluarga gitu. Jadi agak lainnya kau, agak lainnya bapakmu, agak lainnya mamamu, sekeluarga lah gitu. Karena itu kan nyawanya agak lain gitu. Ya udah, pokoknya kita bikin lirik itu. Nah itu tuh bilang agak lain kau, agak lain bapakmu, agak lain mamamu, agak lain sekeluarga. Jadi lirik. Sangat simpel. Nggak terlalu difokuskan tapi ya udahlah bikin aja Iya gitu. bikin keluar dari mulutku jadi lirik. Dan gampang diingat orang jadinya. Terus kita mikir kayak mana ya nadanya ya. Nah alam bawah sadar kita bilang agak lain kau, agak lain mamamu, kau sekeluarga. Nah itu keluar. Nah setelah dirunut-runut itu tuh sebenarnya nada dari lagu lain. Lagu siapa? Na 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 na. Lagu bocah ya? Na na na. Enggak, aku jadi lupa. Ada pokoknya lagu zaman dulu. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu gak ada gunanya. Oh ya agak lain kau. Nih orang bikinnya aja juga ngakuin. Iya. Kayak siapa ya? Bodo amat lah. Tapi nggak disengaja kayak mau plagiat enggak. Iya, Cuman iya. kayak nadanya gimana ya? Gini aja gitu. Tapi nggak sengaja plagiat. Cuman kata Denny apa sih? Dencas itu yang biasa ngerekamin artis-artis gitulah. Denny Casmala kalau nggak salah namanya. Itu biasa jadi musik apa ya bilangnya ya? Musik komposer penyanyi terkenal kayak Rosa gitu-gitu. Nah dia bilang aman karena masih 7 apa? Kan 8 bar ya, 8 bar. Nah, ini masih 7 bar masih aman. Masih katanya. aman. Bukan katanya. plagiat katanya. Anjir, untung ada masukan itu ya. Ada masukan itu. Oke. Nah, itu 2 lagu plagiatnya. Ada 2 lagu. Kan abis ref kan Iya. ada jadi kiper cadangan terus Iya, keluarganya enggak diurus. Iya. Nah, itu tuh. Itu lagu siapa? Kami nggak sadar nadanya lagu dari lagu rohani Kristen. Kami nggak sadar beneran. Berarti otomatis yang Iya. bikin nggak mungkin jegel, nggak mungkin sini. Aku kan nadanya. Nah itu King Kong badannya besar tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, kakinya panjang, lehernya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Dari lagu rohani. Dan kami sadar itu ketika lagunya udah rilis, ada yang komen di YouTube, Kayak Bang, nadanya mirip ini katanya. Baru kau sadar. Oh iya ya gitu. Ada proses kreatif di bawah alam sadar ternyata mirip. Aduh, Plagiat tanpa sengaja lah itu. plagiat tanpa sengaja ya nggak masalah sih itu, tapi lagunya didengarkan oleh banyak orang. Dan satu lagi teman-teman, kita punya FTMJ, subscriber tanya, mari jawab. Wes. Dari Yusuf Gunawan 08, ngeri-ngeri sedap bakal ada lanjutannya nggak bang, series atau sequel gitu? Ngeri-ngeri sedap ya. Sejauh ini sih kan itu menurut orang masterpiece gitu ya. Emang masterpiece. Iya, maksudnya Iya. aku tuh nggak merasa mampu untuk bikin yang lebih baik gitu dari Daripada itu, lebih baik udah. Iya, daripada jadi beban, daripada Bener. jadi bikin karena uang. Udah beda ya. Udah beda. Kalau ya? bikin karena uang, karena laku nih bikinnya yang kedua, itu udah beda tuh. Jadi sampai saat ini belum dulu, kecuali butuh uang. Berarti lagi nggak butuh-butuh banget. Tapi udah ada penawarannya. Udah dari sebelum tayang tuh udah Ko-Ernest kan yang punya Imaginary PH-nya udah iya. bilang dia yakin Ben ini gua yakin pasti rame atau paling kalaupun nggak rame ini tuh bakal untung gitu, bakal produk yang bagus. Ini mau dilanjutin sesuatu nggak, misalnya series atau yang kedua udah ditanya. Terus kau langsung Aku bilang aku pikir-pikir dulu, aku bilang waktu itu. Nah begitu tayang terus Rame itu. rame itu, wah makin beban lah bikin yang kedua. jadinya
jawabannya? Jadi aku bilang, kok nggak dulu lah kok, nanti kecuali BU gitu. Untuk yang kedua pun sulit kau bikin film. Kalaupun ada yang kedua, aku nggak mau cepet-cepet gitu. Misalnya kayak yang biasa dilakukan Miles lah, yang kayak dia bikin AADC itu setelah sekian tahun. Iya. Setelah Atau berapa tahun dia betul. Petualangan Serina setelah sekian belasan tahun. Nah, kalaupun ada Ngeri-Ngeri Sedap 2 nanti tunggu belasan tahun lah, 10 tahun gitu. Oh iya. Pas Boris sudah di Padang gitu. Betul. Ada teman Padangnya. Ada teman Padangnya, biar yang main Rin Hermana. Gak apa-apa, gue siap jadi roadman Rin. Aduh, itu berapa penontonnya, Ben? 28-80-an. 28 Hampir 29 lah. Berapa lama di bioskop? Cukup lama ya? 64 hari. Wih, 64 cukup hari. lama itu. Cukup lama lah, lumayan. Harusnya berapa biasanya standarnya? Standar film Indonesia kalau so-so ya, nggak yang laku banget gitu ya 3 minggu sebulan lah. Kok lama ya? Ya, Hampir 2 bulan. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih. Ya? Anjir. Lumayan. Mau dijual ke Netflix atau apa gitu? Ada akan tayang istilahnya OTT-nya kan ada. OTT-nya, ya. Akan ada tayang, tapi mungkin aku belum bisa bilang di mana ya. Iya. Karena soal kontrak. Tapi aku sudah tahu di mana. Oke. Gokil. Tepuk tangan teman-teman. Gokil. Salah satu film favoritku tahun 2022 ini. Gokil. Aku nonton sama istriku tuh. Kan langsung ke WhatsApp kok kan. Iya. Ben, keren kali film kau, Ben. Terus aku ketemu di mana ya sama Ai, apa di DM gitu, dia bilang Pras nangis mulu sepanjang film katanya. Anjing, karena gua ngeliat si Lolo kan. Duh, berasa gua banget gitu. Aduh anjing. Begitu banget dulu bapak gua nih. Tapi itu film katanya kan banyak hal yang terjadi sesuai realita gitu. Banyak orang relate. Cuman bagian bapak minta maaf banyak orang gak relate katanya. Termasuk aku gak relate. Oke, Ben, kalau seandainya kau bener-bener masukin gengsinya orang Batak di situ, endingnya jadi apa, Ben? Endingnya bubar. Aduh, iya ya. Iya. Endingnya waktu mereka pergi masing-masing selesai filmnya. Aduh anjing. Wah, ngeri banget filmnya jadinya. Emang pantas lah, bapaknya emang harus minta maaf. Iya. Gitu. Betul. Di film itu scene yang paling berat menurut kau yang mana? Scene yang kah? paling berat. Iya, yang mereka saling membuka atau memkonfrontir satu sama lain itu kan berat karena selain emosinya tebal, long take juga kan. Iya, Nggak betul. pakai di-cut-cut gitu kan. Long take harus benar-benar hafal, semuanya harus benar dilakukan dalam adegan sekitar 6 sampai 7 menit gitu. Satu yang waktu bagian nangis tuh, Boris nangis, aku antara pengen, aku masih nangis sih tapi ngeliat muka Boris. Jangan lihat muka Boris. Kau aneh ya melihat dia nangis. Boris lah nangis. Kalau kita tuh bener-bener bikin semua orang goyang ya. Iya. Kalau pas Boris tuh Boris di situ katanya biar dia bisa nangis, ingat tretan muslim. sama Patrick Effendi. Lucu banget. Aduh, ya Allah, beda geser. Farahmat 01. Kemarin Bang Lolo sama Bang Oki udah bikin special show. Bang Benny sendiri ada rencana buat gak? Ya, bagus pertanyaannya. Kau tuh kan udah hampir berhenti stand up. Iya. Karena kau terjun di dunia kau yang sesungguhnya menurutku gitu. Bener-bener passion kau. Kenapa kau tidak melanjutkan? Aku sebenarnya ada rencana buat bikin special show. Oke, bagus. 60 menit kan. Tapi isinya dance dan toba. Selama 60 menit. 60 menit aku dance dan toba. Sampai penonton walk out. Lucu banget anjing. Kok gitu terus ya? Kan mungkin menit-menit ke-11 penonton apa sih nih katanya. Mulai pulang gitu kan. Ketawanya dari kenceng banget sampai yang kayaknya ini terus deh. Aduh. Ada. Aku
beberapa hari yang lalu baru stand up lagi dan Di mana? di acara Freedom of Gamble Live in Jakarta yang di Comika, bikinnya markas Comika, itu aku stand up lagi kan 15 menit dan enak sih aku Kembali lagi kayak berasa gitu. ngerasa stand up itu tuh menyenangkan. Cuman memang yang paling pusing itu kalau dapat job. Kalau dapat job stand up karena panggungnya itu tuh sangat random kan kalau job ini. Jadi kita itu deg-degan bukan soal materi kita bagus apa enggak, tapi masalah apa ya, tempat, timingnya gimana. Sama kayak kemarin Sirin nampil di lapangan bola. Penontonnya dia stand up sini, penontonnya di tribun stasiun Jatinegara tuh. Jauh banget Ben, maksud aku pas nonton, wah aku udah nggak berani ngambil job-job kayak gini. Ada penonton yang bilang punchline-nya belum nyampe karena memang jauh kan. Ada Ebel juga nonton, bang kalau gini aku udah telanjang masih. Udah dibajak kayak orang. Iya, di Jambore aku naik. Besok naik ya? Iya, di Jambore aku naik. Ada nama kau. Bareng aku tuh berarti tuh. Iya. Setahu aku kau di hari terakhir di 5 terakhir. Oh gitu. Kau tanya aja. Kok beban ya? Di 3 terakhir Benedion. Itu 7 menit kan? Berarti aku 10 menit berarti aku Dance Danau Toba. JR buat show. Mau tahu lanjutannya? Nonton 50 menit lagi. Nonton spesial. Aduh, lucu banget anjing. Geser. Nah, nih Indra Naceal, nih Gemini nih dia nih. Logo Gemini. Ada tatonya di belakang gua nih. Agak lain sudah putus sama Spotify kah? Enggak. Kita masih tetap berpacaran. Masih baik-baik aja. Cuman kemarin sempat sebel manja aja. Kenapa tuh? Aku tahu cerita. Ya udah, cukup kita aja lah yang tahu ya. Kita aja. Tapi yang jelas agak lain akan tetap ada, Spotify-nya akan tetap ada, podcastnya, karena kan itu asalnya agak lain. Jadi kita nggak akan ninggalin gitu. Orang kan mikir karena kita sekarang lagi nggak upload di Spotify terus rutin upload di YouTube, dipikir kita udah ninggalin podcastnya. Enggak. Padahal enggak ya? Enggak, emang lagi ada sesuatu yang harus diurus, jadi kita tunggu urus dulu baru nanti upload gitu. Itu teman-teman, berarti di Spotify akan lanjut. Iya. Karena masalahnya duit dari Om Deddy masih banyak. Geser. Aliran Kopitalis, cerita unik atau lucu pas dulu lagi di teror organisasi separatis Bang Bene. Hah, lu pernah? Ben? Iya, jadi aku tuh kapan, Ben? Tinggalnya tuh dari aku umur 2 tahun kalau nggak salah sampai umur 10 tahun aku itu tinggal di sebuah desa di Kabupaten Dairi. Kabupaten Dairi ini masih masuk Sumatera Utara tapi perbatasan dengan Aceh Tenggara lah. Aceh bagian selatan gitu. Nah, terus waktu muncul gerakan Aceh Merdeka, mereka tuh diserang dari bukan diserang ya, kejar-kejaran lah sama TNI, agresi militer sama TNI kan, sampai mereka sembunyi ke daerah perbatasan. Dan perbatasannya itu udah kena ke kampungku. Jadi ada cerita kalau ada warga-warga yang melihat keberadaan mereka dan nanti kan kasih tahu ke TNI, di sana tuh gam sembunyi gitu. Akhirnya orang-orang yang melihat mereka ini dibunuh gitu. Jadi itu suasana chaos gitu, seram lah pokoknya. Terus kau gimana? Terus aku ada momen aku lagi di ladang, biasa kan masih kecil disuruh ke ladang, memang dekat dengan eksploitasi anak kan, ya kan zaman dulu kan. Kau tolong bapak kau. Ya betul. Nah aku lagi di ladang, tiba-tiba mamaku datang. Nah terus tiba-tiba, ayo kita pulang, kita harus ngungsi. Tetangga sebelah benar-benar sudah meninggal ditembak gam katanya gitu. Dor gitu. Iya. Sebelah kau kali nih. Tetangga sebelah lah. Yeah. Cuman aku nggak tahu kan, nggak dengar kan. Cuman Yeah. ceritanya ke mamaku dengar ceritanya, dia jemput aku ke ladang ngajak pulang karena mau ngungsi sore itu juga gitu. Terus pergi langsung. Terus kami pergi. Nah, kan kami nggak tahu siapa yang melintas kan, dan di kampung kan memang jalanan sepi kan. Kau pergi naik apa? Naik mobil tuh? Jalan kaki. Kan dari ladang kan masih miskin dari dulu sampai sekarang. Berapa orang aja tuh kau jalan tuh? Aku sama mamaku. Berdua aja? Berdua. Bapak kau?
Ya di Kede tua lah. Ya kan kayak di film itu loh. Sebarang-barang Iya, ya. Agak nyanyinya lain. Agak lain. Iya kan, abis itu seram lah kan, deg-degan. Aku sebenarnya nggak terlalu ngerti kan, masih anak kecil 4 SD. 4 SD, Nah, oke. cuma aku panik. Terus habis itu kami lagi jalan pulang diam-diam, tiba-tiba ada suara motor melintas. Terus kata mamaku, sembunyi, seram ini sembunyi. Terus kami sembunyi diam-diam kan. Diam, takut ini yang lewat siapa tahu. Sembunyi di mana tuh di Semak-semak gitu Semak-semak lah. gitu? Di bagi rumput-rumput gitu, takut seram kan. Pas lewat, jangan-jangan Gami nih, kata mama. Diam, jangan sembunyi. Pas lewat ternyata tukang kerupuk. Tukang kerupuk. udah sembunyi Iya, padahal terus gue bilang, tahu gini beli, Mak. Tapi memang begitu sampai kampung itu udah sepi. Oke. Tiba-tiba siang hari, maksudnya kita udah tahu Gam, tapi kita masih ngerasa itu masih jauh dari kampung. Masih rame, tiba-tiba sorenya udah sepi, udah pada ngungsi semua. Ngungsi juga semua. Ngungsi. Oke. Sampai ada lewat dari kampung sebelah, kan kita nanya kan kampung sebelah, kayak mana sih anak keadaan, apa udah gawat apa cemana? Terus dia bilang, tenang aja, tenang, nggak terjadi apa-apa kok. Tapi dia ngungsi. Tapi dia berangkat ngungsi. Kok kayak kita bingung, gimana sih sebenarnya kan? Dia aman-aman, tapi dia ngungsi. Tapi dia ngungsi. Gitu. Akhirnya kita juga sore itu nyari Ngungsi. tumpangan juga ngungsi. Pergi kemana itu? Jadi nama kabupatennya Kabupaten Dairi. Kita pindah ke ibu kota kabupatennya, namanya Sidikalang. Jadi malam itu kita cari keluarga di sana yang bisa nampung kita dulu. Ada tapi. Ada. Ngungsi juga dia, enggak. Enggak, dia kan emang kota gitu. Cuma ada pengungsi lain juga di situ. Ada banyak Ada. juga. Wih anjir, serem juga cerita kau, men. Serem. Ih. Tapi memang aku nggak pernah lihat kejadiannya, cuman cerita-cerita aja. Perang-perang itu, suara-suara tembakan itu pernah kau dengar? Enggak sih sebenarnya, kalau aku nggak dengar. Tapi memang katanya sih yang meninggal karena ngelihat game itu betulan ada. Sempat masuk berita di TV juga Iya, waktu iya, itu. iya, iya. Gitu. Wih, serem banget ya. Tapi kupikir-pikir kalau aku nggak karena kejadian itu kan habis itu aku ngungsi. Terus keluargaku nggak mau kembali lagi ke sana. Oh, jadi tetap di situ. Jadi tetap Usahin keluarga yang lain. Jadi beban keluarga yang lain. Jadi opungku bilang jangan kalian balik lagi ke sana, bahaya gitu. Akhirnya aku stay di tebing tinggi. Oh. Tebing tinggi dan segala macam. Aku pikir-pikir kalau nggak karena Gam, aku belum tentu sesukses ini. Iya ya, untung ada kamu. Iya. gitu ya. Kalau enggak kau masih di ladang ini, Beb. Betul, masih di ladang aku nungguin mamaku jemput. Udah besar-besar kok nggak dijemput ya gitu. Kau berapa orang bersaudara? 4. Kau anak? Anak kedua. Anak kedua nih. Anak pertamanya perempuan, aku kedua, anak ketiga laki-laki, anak terakhir perempuan. Kau belum married nih? Belum, Pacar kau masih yang lama? masih. Gimana? Gimana ya? Gimana? Udah berapa tahun? Lumayan lama kau kan? 5 tahun 5 udah tahun pacaran. kan? Udah 5 tahun pacaran dan mudah-mudahan mulai kelihatan. Ini Batak? Batak. Oh, Batak. Batak. Kukira Jawa, makanya agak susah kan. Enggak. Aku kepikiran langsung di situ. Enggak. Film kau. Enggak. ya. Enggak. Ini Batak. Kalau di sana kan problemnya itu kan restu kan. Iya, iya, iya. Kalau di sini beda. Apa itu? Restu. Sama aja anjing. Dari bapak mama kau enggak nanya, ayolah kapan, kata dia. Ku bilang sabar. Sabar ada hasilnya kadang-kadang. Tapi puji Tuhan sudah mulai kelihatan lah. Udah mulai kelihatan Sudah ya? mulai ngobrolin dan sudah mulai ada lampu Progress. hijau, udah ada progres dari keluarga dari dia. keluarga. Jadi sekarang udah tahap lagi mempersiapkan lah. Udah jadi sutradara betul dia nih. Nah itu memang niatnya bikin film itu memang itu. Menunjukkan kualitas di situ ya. Betul. Karena kalau bikin film Indonesia Iya. nanti yang ngomongin kan belum tentu orang-orang Batak. Iya. Tapi begitu bikin film Batak, Bangganya lu lain ya. iya lain. Bangganya lain tuh. Lain. Wah, alhamdulillah akhirnya ya. Ntar lagi nih Bene nih, berarti tahun depan kayaknya nih. Feelingku. Amin. Geser. Saya ada lagi. Yoga
di film dia berbakat, sama bapaknya nggak dekat. Anjing, bagus banget kata-katanya. Itu Yoga kan- 2022. itu kan lirik lagu. Oh Lirik iya? lagu agak lain. Oh iya, Di ini ya. film dia berbakat, sama bapaknya enggak dekat. Dan setelah ngeri-ngeri sedap, tadinya aku pikir lagu itu lucu-lucuan aja, belum tentu orang ngerti maksudnya siapa. Enggak, netizen anjing emang. Begitu ngeri-ngeri sedap makin menjurus ke aku dah. Emang kau ada masalah apa? Sama lah kayak masalahmu. Tapi jujur, dari cita-cita bapak kau, dia pengen kau jadi apa? Sebenarnya untuk cita-cita bapakku nggak terlalu keras soal Terus gitu-gitu. apa yang bikin dia sekeras itu sama kau? Ya mungkin memang sudah jati diri kali ya bapak-bapak Batak Iya, gitu iya. ya. Keras gitu, kalau nggak suka ada kontak fisiknya ya kan. Oh, kau ada kontak fisik? Ada, dipukul gitu. Kau nangkis tapi? Atau kau serahin aja, pukul lah pak gitu. Enggak lah. Aduh, ini belum pernah aku ceritakan. Gak apa-apa. PWK inilah PWK. Aku pernah kan lagi main sama adekku, bapakku lagi tidur siang, main sama adekku, ku gara-garain dia, aku isengi sampai Bapak dia. kau? Enggak, adekku. Adek kau, terus? Sampai dia nangis. Heeh. Terus bapakku kayaknya terganggu tidurnya. Besar. Terus dia marah. Diambilnya sapu memukul aku. Terus aku lari. Terus dia kejar. Terus aku manjat pohon. Terus dia nunggu di bawah. Udah nunggu dia di bawah kan. Turun nggak kau katanya? Dia bilang turun kau, enggak mau aku bilang. Udah gitu ditungguin terus sampai gelap. Sampai malam. Iya. Udah malam kan lapar. Turun kau bebek. Akhirnya aku turun daripada nggak makan. Jadi aku bilang udah pukul apa, yang penting aku makan, gue bilang. Aduh, pede. Aduh, udah jadilah show stand up kau ini. Aduh. Tapi pas sekarang pun masih sering debat. Kalau aku kadang-kadang masih sering sih. Sebenarnya sekarang tuh hubungannya tuh sebenarnya tidak ada masalah. Cuman apa ya bilangannya, hubungannya itu tuh sudah terbiasa, memang tidak terbuka, tidak intimate gitu, tidak akrab. Jadi ya jadinya merasa ya memang begini gitu, nggak yang kayak curhat atau cerita apa gitu, jarang gitu. Jadi ya tidak akrabnya itu bukan karena ada masalah. Emang karena sudah nggak connect aja. Iya, gitu. udah nggak connect aja. Kalau debat-debat gitu sih udah hampir nggak ada. Gitu. Kalau aku dulu kan emang debat terus ya sama bapakku. Iya. Apalagi bapakmu rektor kan. Susah ngelawan argumennya kan. Iya, makanya dia bisa ngedidik orang lain sampai wisuda, dia nggak bisa didik anaknya. Nah, sekolah nggak selesai. Bangga aku. Mampus kau. Rektor sendiri lah kau. Pikirnya kan gitu. Iya. Ya susah lah ya sama bapak tuh, apalagi anak laki-laki berdarah Sumatera tuh. Nasehat, padahal dia nasehat tapi kita dengernya kayak sesuatu yang merendahkan gitu. Ya iya itu Iya. karena memang apa ya, kita kan tidak pernah terbiasa kayak di film itu, tidak terbiasa untuk ditunjukkan rasa cintanya gitu kan. Iya, Jadi iya, kita iya, tidak merasa omongan dia itu karena dia cinta gitu. Iya, Karena emang pengen keras aja, pengen soal pride gitu. Iya, pride. Iya kan? Bener. Dia punya pride sendiri gitu. Iya. Itu iya. Padahal kadang-kadang omongan dia ada benernya juga. Cuman kayak ngapain kok ngatur-ngatur aku gitu Iya, kan. padahal banyak banget omongan yang benar. Cuman terkadang mungkin karena dari orang tua perempuan. Kalau aku orang Iya. tua perempuanku tuh terlalu membuat kita takut sama orang tua laki-laki. Iya. Pulang maghrib nih, ayo pulang, ayo. Semua orang dalam hatiku, kenapa kita begini anjing? Ya dia pulang-pulang aja. Kenapa kita harus selamat datang ayahku? Aku jadi ingat pernah aku ngalamin nih main kelereng, tahu kan main kelereng kan.
udah agak gelap, adekku datang, bang dipanggil mama pulang katanya, gitu. Udah mama mah ngapain dipikirin, Nanti aja gitu, lah nanti itu. aja gitu. Udah, habis itu aku main-main, habis itu nggak lama adekku datang lagi, bang pulang katanya bapak mau bicara. Baru pulang. Pulang aku. Iya, sama. Sama begitu nyampe aku rumah, masuk aku, memang bapakku bicara, emang, mandi kau. Kenapa aku panik ya? Cuman bicara mandi kau doang ternyata. Iya sama. Berarti sama nih Benny sama gue tuh. Kayak ada ketakutan aja ya Iya, kita ya sama gitu. bapak itu. Wah, serem lah bapak. Tapi itu yang aku jadikan pelajaran untuk mendekatkan diriku kepada anakku. Jadi evaluasi untuk parenting selanjutnya kan. Betul. Jadi nggak ada yang ngomong das gitu, nggak ada. Kamu kenapa das? Lebih pelan. Lebih pelan, Mbak. Al-Fatih 18 spill surat perjanjian adeknya bang yang perkara nginep nggak bilang. Apa nih Ben? Asli ini aku nggak paham Ben. Enggak, jadi adekku tuh yang paling kecil perempuan itu anak kesayangan bapakku. Wah, cewek Iya kan, nih ya? cewek. Wah. Jadi adekku ini kalau apa-apa dia tuh panik gitu kalau nggak ngabarin. Sampai suatu saat kami kan biasa semuanya dipukul kan. Iya. Cuman kalau kalau marah sama laki-laki kan dipukul. Iya. Nah, suatu saat adekku ini dari SD-nya tadinya dekat rumah. Begitu habis itu masuk SMP agak jauh dari rumah. Nah, Tebing tinggi nih. tebing tinggi. Seminggu setelah masuk SMP, adekku tiba-tiba belum pulang, udah jam 2. Malam. Udah jam 2 pagi lagi. Jam 2 siang. Kan jam 1 pulang. Harusnya biasanya Telat sejam doang. Iya, setengah 2 kan udah nyampe rumah kan. Telat setengah jam berarti Iya. nih ya. Terus Udah jam 2 belum pulang, dibilang, "Bene cari adikmu, belum pulang dia," katanya. wis, anak kesayangan Anak ini. saya. Iya, betul. Habis itu aku ke sekolah. Kulihat adikku nggak ada. Pulang aku, belum ada, Pak. Nggak tahu aku di mana, udah setengah 3. Jam 3 apa jam 4 adikku pulang. Bapakku udah merenung aja depan rumah. Terus adikku dengan santainya kan, "Pak, aku tadi ke tempat kawanku," katanya. Oke. Terus bapakku bilang, "Berdiri kau di situ, diam, jangan masuk," katanya. Aku pikir kan bapakku tampak sangat kesal. Iya, Cuman iya. aku bingung hukuman apa yang layak untuk anak Betul. perempuan. Harusnya kalau itu laki-laki habis. Habis berdiri kau di situ. Ambil sapu dulu lah katanya. Baru berdiri katanya kan. Udah lama mukul malas dia ya kan. terus. Udah habis itu tiba-tiba dibilangnya ke aku, "Bene ambil dulu kertas sama pulpen." Anjir. Kau Mau diapain? Iya, nih? aku juga nggak tahu apa ya maksudnya. Habis itu ku ambil lah kan, terus kata bapakku, "Tuliskan kata-kata yang ku bilang," katanya. Ke kau, ke aku. Bukan dia yang nulis. Bukan. Ke aku dibilangnya. Banget bapaknya. Terus pakai asisten. Terus ditulisnya, "Nama Gita Sukmana, nama adikku. Tempat tanggal lahir gini-gini, tinggal di sini-sini. Nah, dengan ini menyatakan memutus hubungan dengan keluarga." Dia bilang dengan ini Gita gitu. Iya, Saya Gita. iya. Padahal bukan kita yang ngomong. Iya. Dia sendiri. Iya. Dengan ini menyatakan putus hubungan dengan keluarga apabila terjadi lagi pulang terlambat tanpa memberitahu kabar. Udah. Terus ditulislah dengan jelas dengan segala macam. Habis udah aku tulis dia bilang, "Bene carikan materai." Gitu. Itu di SMP baru ya. Di Iya, SMP ya. aku SMA. Terus Cari materai di kamar, nggak ada, Pak. Belilah dulu ke warung katanya. adek kok masih berdiri. Ada aku berdiri di situ. Terus aku ke warung. Kau beli. Udah aku lihat mereka berdiri di situ, ke warung balik masih berdiri di situ. Ini nggak ngobrol apa cuman ya? Dan dia diam aja. sepanjang itu. Terus Udah habis itu disuruh adikku tanda tangan. tanda tangan adek tuh. Tanda tangan Dia adikku kan. nangis waktu itu. Udah nangis lah, udah mohon-mohon kayak, "Tolong lah Pak, nggak lagi Pak, tolong," gitu-gitu. Udah disuruh jilat kaki, kurasa udah dijilat adikku.
Udah nangis dia. Maaf, aku nggak akan punya teman deh katanya. Orang ke rumah teman Itu udah sudah minta perjanjian maaf, ya? udah sudah perjanjian, Aduh, udah ya ditanda Allah. tangan. Kupikir Ya udah Allah. selesai. Udah selesai. Masih ada ternyata. Kupikir udah selesai kan ditanda Iya. tangan adekku. Kata bapakku, cari ikan bingkai. Di bingkai loh, ditaruh di ruang tamu. Waduh, keras banget bapaknya sih. Dan Habis itu itu nggak ada lebih strategi. menyakitkan daripada dipukul pakai sapu. Iya sih. Itu lebih menyakitkan. Sebelum berangkat sekolah, kau lihat dulu itu. Abis itu biasanya dia kan pulang jam 1 kan, jam 11 sudah pulang dia. Mending aku cabut katanya. Aduh lucu banget sih. Lucu. Astaga bede, ya Allah. Tuh Al-Fatih, keren pertanyaan lu. Ada lagi. Wah, mengejar restu Bapak Naomi atau mencari yang restu Bang Ben? Wah, ini mengadu domba ini. Nah, lu mengadu domba nih. Mengadu Tadi domba udah ini. dijelasin, Tadi udah udah. mulai dapat restu Iya. dari Naomi. Alhamdulillah bapaknya yakin dia Batak asli. Iya. Dan dia juga membuat sesuatu karya terbaik untuk daerahnya sendiri. Betul. Putra daerah. Jadi restunya sudah dapat, tapi kan nikahan Batak mahal kan? Emang iya Ben? Iya mahal kali. Jadi tolonglah untuk brand-brand Masuk, boleh. Masuklah. Atau ntar kita Bantulah. bikin di Kita Bisa. Iya. Udah gitu, yang nyumbang bapaknya Nomi. Dari kita untuk kita nih ini katanya. Aduh, seru dah. Bang Bene gimana rasanya beli Lapet. Lapetnya apa ya? Lapet itu kayak makanan ringan Batak gitu, kayak Yang dibungkus ya? Iya, Oh, di ketan. Padang tuh lape. Ya. Kalau di sana yang dalamnya itu gula merah itu Iya, kan? iya, di Padang tuh lape Ah, namanya. Kok beli itu 1 juta? Ah ini kelakuan bapakku lagi nih. Beli itu 1 juta, Ben. Gula dari mana itu? Ya, jadi di orang Batak itu ada budaya lelang. Hah. Jadi lelang nih kalau ada acara kan, untuk bikin acara kan butuh dana. Nah, untuk mendapatkan dananya itu diadakan sesi lelang. Jadi misalnya lelang bir, lelang pisang, Ya. lelang lapet gitu. Hah. Nah, Ikutlah bapak kau. nah biasanya di dalam sebuah perkumpulan itu kan orang Batak pride-nya tinggi kan. Iya, betul. Nah, ini nih ada orang-orang yang memang sering kompetitif gitu. Iya, iya, iya. Kayak misalnya bapakku guru. Iya. Nanti biasanya kompetisinya dia sama yang guru lain gitu. Oke. Atau teman dia sama-sama yang merasa sering dibilangin sukses kau gitu kan. Dua ini gitu misalnya. Nah, dua ini biasanya jadi sering berlaga di Di ini, ajang lelang di itu. ajang lelang itu. Gitu. Karena adu pride gitu Iya. kan. Terus jadi misalnya dari berapa itu awalnya? ya biasanya kalau lelang gitu dimulai hanya 50.000. Dua lapet, Iya. 50.000, ada yang berani lelang gitu. Dua lapet. Dua lapet 50.000. Nah, mungkin si ada satu orang ini bilang 100.000. Aku kan hadir di situ. Terus bapakku dikomporin. Kok ada di situ? Aku ada di situ nonton, masih kecil. Terus Nah, bapakku dikomporin sama bapak-bapak sampingnya. sama temen-temennya. Dia Wah itu tuh orang-orang yang nggak sesukses bapak kau tuh biasanya. iya, lah, dia maju tuh 100.000 sama-sama gurunya kalian. Masa kau kalah gitu. Diuji harga diri kan. Terus mamaku di samping udah bilang, jangan kau dengari. Tiba-tiba bapakku angkat tangan, 150.000 katanya. Udah nggak bisa di ini tuh. Iya, kawannya nggak mau kalah. Ih, kok kau uji keuanganku katanya kan. 200.000 katanya. Dua lapat ya. Iya, 2 lapet tadinya. Bapakku bilang 300.000. Naik terus. Naik ke sana 500.000. Bapakku udah emosi kan, mamaku udah menahan-nahan. Jangan. biarin. Tiba-tiba bapakku 1 juta katanya. Lapet loh. Lapet itu tuh. Di warung 5.000-nya satu. Sampai di rumah bapakku bilang, Bene beli bingkai. Beli bingkai. Mau ditinggal lapetnya. Aduh anjir, gokil. Berantem.
Berantem? Bapakku sama aku pulang berantem. Berantem itu? Kau kasih makan lapet anakmu itu. Kau pikir sekolah bisa dibayar pakai lapet katanya. Enggak berminat aku menyentuh lapetmu ini katanya. 1 juta 2 lapet. Itu demi pride tepuk tangan orang Demi ya. pride tepuk Weh, tangan beli orang. lapet. Iya. Tapi orang-orang tahu memang orang Batak pride-nya tinggi. Iya, Jadi iya. cara mengumpulkan duit paling mudah adalah lelang. Lelang ya. Aduh, anjir. Dan ada yang kompor-komporin gitu. Pak, masa dia ikut? Bapak nggak ikut gitu. Aduh anjir. Geser. Paling ngeri sih. Masih sering komunikasi dengan tretan muslim bang? Masih terakhir waktu pindahin barang-barang dia. Enggak lah, kalau aku sama tretan muslim baik-baik aja. Yang Iya, sempat iya. marahan kan Arif Alfiansa. Dibuka di sini. Emang Arif belum pernah cerita? Belum cerita di sini. Pulang. Pulang ya. Yo. Goblok. Gitu doang ternyata. Jadi tretan muslim mau pindah dari kosan. Aku kan sekosan. Arif Alfiansa ngekos di sebelah di Dere. Iya betul. Tretan muslim mau beres-beres mungkin butuh tambahan tenaga. Dia WhatsApp Arif Alfiansa, Rip bantuin pindah-pindah Rip. Ya. Habis itu aku juga ikut kan. Kita angkat-angkat ke mobilnya. Lantai 3 kan dia? Lantai 3. Lantai Kita 3. angkat-angkat berat segala macam keringat-keringatan. Dia udah masuk barang ini semua ke mobil, kita duduk di depan kos. Berharap kan akan ada basi-basi perpisahan, terima kasih dan Minum segala dulu macam. lah, apa. Minum dulu atau apa gitu. Begitu nyampe duduk kita di teras, dia masuk ke mobil. Ben, Rip, makasih ya gitu. Cabut. Arif Alfiansa. Kalau Gitu doang. kalau kita kan udah tahu ya sifat-sifat teman kita yang tadi itu Iya. gimana gitu. Arif Ya sudah lah, Alfiansa. emang anjing gitu. Arif dalam apa dia? Dalam ke rumah ke Depok besok ya. Muslim. Kenapa? Temanmu. Kenapa tuh nggak mau tuh cerita Nggak mau sejam cerita tuh. ya? Cuma gitu-gitu terus tuh. Akhirnya dia cerita. Aku sama Bene ngangkat barang dia. Dari lantai 3. Ente pernah kan ke situ? Pernah. Lantai 3. Turun langsung pergi. Emang gak ada harganya ini. Mana dia waktu itu lebih sukses kan? Makin kesel kita. Iya betul. Brengsek nih orang sukses sendirian. Aduh. Tapi nggak apa-apa. Sama Muslim kalau aku pribadi sih masih sering komunikasi. Apalagi satu Aku juga manajemen. baik. Oh iya. Iya kan. Ya walaupun karena sudah punya istri dan anak gitu, Iya. jadi nggak seintens dulu. Iya. Jarang tidur bareng, ya tidur dia sama istrinya lah. Iya kan. Iya, benar. Dulu kan dia nemenin aku. Itu dulu. Sekarang dia nemenin temen yang satunya. Tepuk tangan dong buat Bene. Seru banget hari ini. Terima kasih Ben. Thank you. Sudah Thank you. mampir ke PWK. Thank you. Dan buat teman-teman semua jangan lupa beli merchandise dari Has Kreatif. Banyak banget ya, ada maling, ada PWK, UMR dibikin. Gak dibikin katanya. Gak dibikin. Ngapain dibikin? Bel ya Allah. Yang nonton nggak ada, apalagi yang beli ya? Ada. Oh, ada. Episode 1 doang. Dia tuh ya jujur gue bilang ke kru nih. Kemarin waktu ke Padang, seharian itu di pesawat tuh dia ngomong, penonton gue nggak ada bang. Gitu. Gimana ya harusnya? Ya coba lu siram muka lu pakai kopi deh. Gitu. Jadi gue kasih hal-hal yang buruk, biar lucu bro. Besok akan dilakukan deh. Dia akan cuci tangan pakai kopi besok di sini. Kalau ternyata nggak ngaruh gimana? Ya salahkan orang khas lah. Jangan salahkan kita. Bener juga. Kita kan sudah berusaha. Oke, sehat terus Ben. Thank you Bras. Semangat terus, kita tunggu film selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video ini teman-teman. Dan komen siapa lagi yang harus kita undang. Sampai ketemu di PWK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.